Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marvin Muhammad Dikaprio dengan NPM 100.420.124 bersama teman-teman saya, Gia Yulio Subianto dengan NPM 100.420.173, Fauzan Bintang dengan NPM 100.420.176, dan Ahyar dengan NPM 100.420.019, dan Muhammad Saleh dengan NPM 100.420.123. Kami dari kelompok 4 akan membahas asas-asas hukum pidana dalam Islam. Pertama ada asas-asas hukum pidana. Asas legalitas. Asas legalitas berasal dari bahasa Arab yaitu asasun, yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa Latin yaitu lex, yang berarti undang-undang. Dengan demikian, arti legalitas adalah keabsahan suatu menurut undang-undang. Asas legalitas biasanya tercermin dari ungkapan bahasa Latin, nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali. Tiada delik, tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu. Sumber hukum asas legalitas yaitu asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi ketentuan Tuhan. Sedangkan asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan adanya legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman kepada manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan Rasul-Nya. Dalam Al-Quran tertulis dasar hukum di asas legalitas, yaitu Al-Quran Surat Al-Isra ayat 15 dan Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 59. Selanjutnya ada penerapan asas legalitas. Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan hudud. Pelanggarannya dihukum sanksi hukum yang pasti menurut Nagati Sanad. Profesor hukum pidana dari Mesir, asas legalitas dalam Islam yang berlaku bagi kejahatan takjir adalah yang paling fleksibel. Untuk menerapkan asas ini dalam hukum pidana Islam, terdapat keseimbangan hukum Islam menjalankan asas legalitas, tapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Hukum pidana Islam tidak mengenal sistem berlaku surut yang dalam perkembangannya melahirkan kaidah tidak berlaku surut pidana Islam. Nah, penerapan hukum pidana Islam yang menunjukkan tidak berlaku misalnya berlakunya yang ke-1 berlakunya bekas ibu tiri dalam surat An-Nisa ayat 22 dan yang kedua hukum riba dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Di sini saya akan membacakan surat An-Nisa. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu ana fahisatau wa maktau wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Tafsir ini menjelaskan surat An-Nisa ayat 22, artinya janganlah kalian menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian, kecuali apa yang telah terjadi sebelumnya pada kalian dan berlalu di masa jahiliyah, maka tidak ada hukum padanya. Sesungguhnya pernikahan anak-anak laki-laki dengan istri-istri ayah-ayah mereka merupakan perkara buruk yang amat keji dan begitu besar kebejatannya. Sangat dibenci, Allah memurkai pelakunya dan itu adalah seburuk-buruk jalan dan cara hidup yang kalian jalani pada masa jahiliyah kalian. Ya, terus lanjut. Selanjutnya, ada asas legalitas yang juga mengenal asas teritorial dan asas non-teritorial. Asas teritorial yaitu menyatakan bahwa hukum pidana Islam hanya berlaku di wilayah di mana hukum Islam diberlakukan, yakni negara-negara Islam, negara yang berperang dengan negara Islam, dan negara yang mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam. Asas non-teritorial menyatakan bahwa
pidana Islam berlaku bagi seorang muslim tanpa terikat di mana ia berada, apakah di wilayah di mana hukum pidana Islam berlakukan, 3 negara di atas, maupun di negara yang secara formal tidak diberlakukan hukum pidana Islam. Selanjutnya, asas tidak berlaku surut. Tidak berlaku surut pada pidana Islam artinya sebelum adanya nas yang melarang perbuatan, maka tindakan mukallaf tidak bisa dianggap sebagai suatu jarimah. Namun dalam praktiknya ada beberapa jarimah yang diterapkan berlaku surat, artinya perbuatan itu dianggap jarimah walaupun belum ada nas yang melarangnya. Jarimah yang diberlakukan di dalam surat yaitu jarimah qadzaf atau menuduh zina dalam surat An-Nur ayat 24. Yang kedua, jarimah hirabah dalam surat Al-Maidah ayat 33. Selanjutnya, asas praduga tak bersalah. Suatu konsekuen yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah. Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas hukum. Setiap orang dianggap bersalah untuk suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa adanya keraguan. Jika ada keraguan, muncul seorang tertuduh harus dibebaskan. Selanjutnya, asas material. Asas ini menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan. Asas ini mengenal sanksi hukum pidana Islam ke dalam 2 macam, hudud dan tazir. Asas material mengenal asas pemaafan dan asas taubat. Asas moralitas. Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam. Yang pertama, asas adamul uzri, yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum. Yang kedua, asas raful kolam, yang menyatakan bahwa sanksi atau suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan tertentu, atau pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur, dan orang gila. Yang ketiga, asas al-had wa an-nisyan, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindakan pidananya jika ia dalam melakukan tindakan karena kesalahan atau kelupaan. Yang keempat, asas sukut al-ukubah, menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena 2 hal. Karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya melaksanakan tugas, dan karena terpaksa. Kesimpulan, dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam memiliki beberapa asas, diantaranya asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga tak bersalah, asas material, dan asas moralitas. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.